Puji Tuhan, Amin. 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 saya sharing screen sebentar. Terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Terlihat, Bapak. Jadi malam ini Terlihat. bicara em, temanya pil pahit kehidupan ya. Em, Nanti lebih banyak saya menyampaikan kesaksian selama beberapa minggu kita nggak ketemu. Luar biasa banyak begitu ya. Dan akhirnya saya kok eh, terpacu untuk menyampaikan hal ini ya. Pil pahit kehidupan. Bapak Ibu Saudara selalu kalau kita bicara obat itu pahit begitu. Tapi kan kita diajar ya, obat pahit tapi menyembuhkan. Nah, slide-slide di awal ini memang saya ambil dari beberapa artikel terkait dengan kesehatan begitu. Apa sih yang menyebabkan obat itu pahit? Apa yang menyebabkan obat itu pahit? Tidak direkayasa, tapi memang em, kandungan-kandungan yang memberikan efek baik begitu ketika diteliti memang itu pahit, memang itu pahit dan bahkan dalam penelitian-penelitian sekarang hal-hal yang manis itu justru tidak berdampak baik bagi tubuh kita ya. Jadi memberikan banyak sekali pelajaran begitu kalau kita kaitkan nanti dengan kehidupan yang memang tragis dan pahit begitu ya. Di slide-slide awal ini tentu tidak akan menjadi bahan kuis dari Pak Hens atau Pastor Lepri lah ya. Ini saya juga hanya ambil menjadi pengetahuan yang baik kenapa obat itu pahit. Pahit dan memang kandungan-kandungan yang pahit itu memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan ya. Mengapa obat itu diasosiasikan dengan pahit? Karena ini saya kutip dari artikel kesehatan, saya tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya hanya akan baca sekilas, ya tidak perlu menjadi eh, apa namanya hal yang harus dihafalkan ya. Di sini dituliskan tumbuh-tumbuhan yang pahit, bitter herbs gitu ya. Itu mempunyai sejarah yang panjang ya, have a long history untuk meredakan gas ya atau juga kembung di dalam perut ya. Terus juga kalau kita lihat beberapa teman yang mengalami bukan hanya penyakit mah tapi sampai GERD gitu ya, itu merasa dadanya itu terbakar panas ya, heartburn. Kemudian juga untuk melepas banyak dahak gitu ya, secretions, promoting gentle detox. Jadi fungsi pencernaan ya, digestive function itu sangat terbantu dengan tumbuh-tumbuhan yang rasanya pahit. Ya, selain itu juga mereka memperbaiki fungsi hati gitu. Nah, komposisi daun-daunan yang pahit itu ternyata memang luar biasa ya, gitu ya, mengandung protein, ada lipid, ada iodin, ada mineral-mineral ya, eh, tembaga, besi gitu, vitamin A, vitamin E, tiamin, segala macam tuh. Nah, ada flavonoids ya, nanti ada kita lihat flavonoids. Jadi kok kayaknya selalu ada unsur flavonoids dalam makanan-makanan yang pahit ya, nanti kita lihat.
Nah, saya garis bawahi di bawah itu kita adalah menjadi seperti apa yang kita makan. Kalau kita makannya hal-hal yang buruk ya, junk food, sampah-sampah ya, em, ya kita menjadi seperti itu. Tubuh kita menjadi sampah juga, sakit-sakitan ya, nggak sehat gitu. Ada kemarin yang menaruh di salah satu video klip itu kentangnya McDonald ya. Walaupun dia nggak kasih mereknya, tapi kita tahu lah dari warnanya gitu. Itu dibiarkan di ruang terbuka selama berbulan-bulan gitu. Itu nggak menjadi busuk, nggak berjamur ya, sehingga dia mengatakan, waduh dia takut. Kenapa? Itu di luar aja bertahun-tahun dibiarkan begitu. Karena dia lebih dari setahun kalau nggak salah dia tes gitu. Tidak berjamur, tidak menjadi rusak. Artinya seperti ada pengawet begitu. Sehingga orang takut makan karena di dalam perut kita jadi nggak bisa dihancurkan dengan baik gitu. Dan kemudian yang lucu lagi, em, Burger King ya, kalau Bapak Ibu saudara pernah dengar Burger King, salah satu makanan juga yang kategorinya orang bilang fast food begitu. Justru di US dia meraih pendapatan, naik pendapatannya itu 14%, justru menunjukkan bahwa di dalam video itu Burger King itu dalam waktu 1, 2, 3 hari itu eh, makanannya udah mulai, kan di situ ada sayur juga, ada seladanya, ada kan ada tomatnya kan gitu kalau burger ya, menjadi berjamur, rotinya menjadi mulai makin hitam sampai di 30 hari udah menjijikkan untuk dimakan. Tapi justru karena itu orang yakin bahwa Burger King itu menyajikan makanan segar yang tidak berpengawet. Jadi iklannya aneh ya. Iklannya justru menyajikan video makanan itu menjadi busuk gitu. Nah, ada banyak komponen yang aktif secara biologis gitu ya di dalam daun-daunan yang pahit ya, kemudian disampaikan ada terpenoids, kemudian fungsinya apa? Ada tannins, fungsinya apa? Ya, antioksidan ya, melawan racun begitu. Ada saponin untuk uh, anti hyperglycemic, itu kayak anti diabetes ya. Kemudian anti inflammatory itu anti radang, menekan kolesterol, anti tumor gitu. Banyak sekali yang um, berfungsi untuk melawan kanker ya, anti cancer gitu. Nah, ini uh, bioaktif yang lain disampaikan ada alkaloids ya. Nah, ini flavonoids lagi-lagi ya. Yang pahit-pahit itu mengandung flavonoids. Jadi kalau coklat, coklat yang dark chocolate yang um, kandungan kokonya di atas 70% itu bagus untuk kesehatan katanya begitu. Makin pahit atau bahkan 100% kokoa gitu tulisannya ya. Koko itu flavonoidnya luar biasa tinggi. Dan itu menyehatkan. Walaupun rasanya nggak suka lah kita apa, pahit. Nggak ada enak-enaknya begitu. Tapi karena kita sudah melihat itu yang menyehatkan, saya sendiri sudah mulai nggak memikirkan rasa, tapi memikirkan di kepala ini sehat. Rasa itu nomor dua, sehat itu nomor satu begitu. Ya, apalagi pare ya, bitter gourd. Bitter gourd itu pare. Buah pare itu kan pahit banget ya, tapi itu ada kandungan flavonoidsnya untuk kesehatan. Nah, bicara kemudian biji mahoni, ya Bapak Ibu Saudara tahu biji mahoni itu kuaci pahit lah orang bilang ya. Kalau dibuka itu pahitnya luar biasa, ya pahit sekali biji mahoni. Nah, ini mulai cerita nih kesaksian ini. Minggu lalu saya mengunjungi teman, teman yang istrinya masuk ke Rumah Sakit Mayapada di Lebak Bulus karena kanker ya, karena kanker, dan kankernya sudah metastase atau metastasis, artinya sudah menyebar. Waktu dibawa ke situ, dokter juga sudah angkat tangan, ya, dokter sudah angkat tangan, denyut jantungnya sudah lemah sekali, sudah di bawah 60 begitu. Saturasi oksigennya yang sering kita
lihat orang diukur ya dapat jari gitu ya. Rata-rata kalau orang sehat 98, 99, dia sudah 88. Tidak dilakukan tindakan karena sudah seolah-olah sudah tidak ada harapan, ya, tidak ada harapan. Begitu saya dengar kabar itu, saya itu membaca ada orang yang kena kanker dan stadium 4 karena sudah tidak ada harapan, tidak pakai eh, obat-obatan modern, sudah tidak lagi diterapi menggunakan radioterapi dan juga tidak menggunakan obat kemoterapi. Dia makan biji mahoni, Bapak Ibu Saudara. Biji mahoni yang pahit itu. Dia makan 5 pagi, 5 siang, 5 sore. Dan menurut kesaksian orang itu gitu, bisa sembuh dari yang dokter sudah angkat tangan, kemudian bisa sembuh. Sehingga waktu saya dengar teman saya ini istrinya kena kanker, saya bilang, saya kirim biji mahoni ya, saya beliin biji mahoni. Ya, 1 kilo aja udah banyak sekali. Ya. Em, dan kemudian saya datang, ngobrol ceritanya menyedihkan ya. Saya bilang ini pahitnya kehidupannya. Nggak pernah sakit, semua oke, dan baru suami istri pulang dari liburan ke Bali, dari Bali ya. Terus ternyata dalam perjalanan sudah mulai rasa nggak sehat, gitu. Nggak sehat dan cepat sekali drop, ya cepat sekali drop. Ya ketika dibawa ke rumah sakit Mayapada itu, lalu kemudian ada anaknya yang di Timur Tengah suruh pulang, kumpul begitu, kumpul dan hebat ya tegar si ibu ini keluarga non Kristen ya, ini keluarga non Kristen. Dia bilang begini, saya nggak mau di ICU. Saya nggak mau di ICU, saya nggak mau kalau mati saya sendirian. Saya pengen di ruang rawat inap biasa supaya kalian semua kumpul, kalau saya mati kalian ada semua di situ. Jadi saya kemudian membayangkan begini ya Bapak Ibu Saudara. Di situasi-situasi di mana kita ada dalam kondisi sakit yang parah dan kita terbaring di ICU, kita seakan terpenjara terikat di ranjang instalasi gawat darurat ya. Dan biasanya kalau sudah di ICU instalasi gawat darurat nggak ada ruang tunggu sendirian ya. Di situ mungkin ya kalau kita masih sadar-sadar cuma nggak bisa banyak bergerak ya, akan banyak sekali waktu kita merenung. Gitu. Ya, apa yang sudah kita lakukan, kemana kita nanti, apa yang akan kita tinggalkan, apa yang uh, kita masih bisa harapkan, apa yang akan kita lakukan setelah kalau memang Tuhan izinkan kita bisa sembuh kembali. Itu menjadi pemikiran yang saya berpikir kalau saya ada di ranjang rumah sakit ICU antara hidup dan mati itu, pemikirannya nggak akan jauh-jauh dari situ. Ya, boro-boro mau mikir habis ini keluar mau makan apa nggak mikir begitu ya. Itu kemudian keluar semua filsafat kehidupan akan muncul gitu. Ya, satu itu. Saya dapat kabar lagi teman SMP, dia cukup bagus waktu sekolah ya. Beberapa kali kita ini bersaing di dulu itu ada cerdas cermat P4 gitu ya. Waktu saya masih SD dan kita bersaing begitu. Terus terakhir-terakhir, oh dia jadi penyuluh kesehatan di Sorong di Papua. Artinya orang yang tahu kesehatan lah ya, dia penyuluh kesehatan kok. Terus kemudian dia pensiun dini, dia balik ke Jawa Tengah. Saya lihat di YouTube, bukan YouTube, Facebook ya, Facebook kita berteman, banyak posting um, goes ya, naik sepeda. Artinya gaya hidupnya sehat. Satu, dia penyuluh kesehatan. Dua, gaya hidupnya sehat. Kira-kira mungkin 2-3 minggu yang lalu ya. 2-3 minggu yang lalu dapat kabar kena stroke. Ya. Kena stroke, kesadaran tinggal 40%.
Dan cukup lama di rumah sakit. Nah, kebetulan ada teman saya di dekat sana yang punya link rumah sakit, di-share kondisi eh, otaknya yang di MRI, ada lingkaran putih di dalam otaknya itu ya. Mungkin pembuluh darah yang pecah dan kemudian mengumpul di situ darahnya ya. Kemudian saya juga teringat gitu ya, aduh, orang yang menjaga lah yang namanya juga penyuluh kesehatan, tentu dia menjaga dengan baik, tidak terluput dari penyakit yang fatal, cukup fatal ya, itu menyangkut hidup mati ya, stroke begitu. Dan cukup lama ya, saya beberapa minggu dia di rumah sakit nggak sadar ya, ditengokin juga nggak kenal orang. Dan kemudian saya memposisikan begitu, aduh, hidup ini tragis ya, pahit bener ya, pahit, hidup ini pahit. Itu yang sakit. Tadi siang saya makan siang dengan teman ex direktur BUMN ya, ex direktur BUMN. Saya kenal dengan direktur utamanya, ini direktur operationnya. Ya kira-kira minggu yang lalu saya kontak beliau, terus beliau cerita tentang direktur utamanya. Direktur utamanya itu kakak kelas saya waktu di Cirebon, waktu SMA, kakak kelas. Waktu saya tanya, iya nih sudah lama nggak kontak, saya terakhir kali kontak itu waktu Lebaran, saya sampaikan selamat Lebaran, tidak. WhatsApp-nya tidak dijawab. Terus kemudian saya kontak eh, temen yang satu lagi, sesama direksi itu, dia bilang, loh Pak Roni nggak tahu kenapa. Wah, kasus yang di Kejaksaan Agung itu jalan terus, Pak. Oh, jalan terus. Iya, tapi dikorek-korek kasus yang lain lah begitu. Jadi ternyata beliau sekarang ada di tahanan. Beliau ada di tahanan. Dan saya bilang, aduh, nggak bisa ditengok ya Pak. Saya bilang, nggak bisa ditengok. Nanti aja Pak Roni kalau dia pas sidang, kesaksian, jadi saksi begitu. Biasanya ada waktu istirahat atau sebelum masuk ruang sidang. Pak Roni saya kontak. Ketemu, saya bilang, iya, saya mungkin nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi saya bisa support moral begitu ya, memberikan support moral begitu. Orangnya baik, gitu. Orangnya baik dan sederhana gitu. Tapi ya kena kasus. Kemudian saya berpikir ya, orang yang pernah mengalami situasi yang pahit sampai masuk ke dalam penjara, ketika hanya selangkah itu di luar tembok, itu dia bisa merasakan yang namanya menghirup udara kebebasan. Hanya orang-orang yang pernah dipenjara dan hidupnya hanya di dalam lingkungan tembok itu aja, ya, yang betul-betul nggak punya komunikasi dengan orang luar ya, bisa merasakan bagaimana menghirup udara kebebasan. Kita yang nggak pernah mengalami pahitnya terpenjara seperti itu, ya kita menghirup udara ya biasa aja, ya. Tapi orang yang pernah mengalami dihukumnya, nggak usah sampai 8 tahun, 10 tahun ya, 3 tahun aja gitu. Waduh, itu bisa merasakan leganya luar biasa dan mungkin kapok juga ya. Wis, nggak lagi-lagi udah, cukup seumur hidup gitu ya. Tapi harus mengalami pahit dulu. Jadi orang-orang yang pernah mengalami kegetiran hidup, getir ya, waduh pahit sekali ya. Makan itu, biji mahoni itu getir. Ya, jadi kita makan biji mahoni itu, makan malam ini gitu. Besok pagi-pagi itu bibir kita masih rasanya pahit, getir ya. Atau kalau dulu orang Jawa itu ada, saya waktu kecil makan susah itu saya dicekoki saya dengan broto wali. Broto wali itu juga diparut, dijejelin ke mulut supaya makannya lahap. Itu juga pahitnya getir ya. Nah, hanya orang-orang yang pernah mengalami kegetiran dalam hidup. Yang kemudian, kalau orang lain itu
mengalami hal-hal itu biasa gitu, biasa ya, nggak ada nggak ada bagus-bagusnya. Orang yang pernah mengalami orang lain mengatakan biasa, dia merasakan hal itu luar biasa, ya. Yang buat orang lain ya biasa menghirup udara, buat orang itu, wah menghirup udara kebebasan itu luar biasa. Dia menjadi orang yang bisa bersyukur, sementara kalau buat orang lain itu nggak ada sesuatu yang luar biasa untuk disyukuri gitu. Tapi orang-orang yang pernah mengalami kegetiran dan pahitnya hidup, hal sekecil apapun kemudian dia bisa syukuri. Nah, apakah kita harus mengalami itu? Gitu? Harus melewati kegetiran hidup, melewati pahitnya hidup gitu. Baru kemudian kita bisa mensyukuri hal-hal sekecil apapun dalam hidup. Saya lupa ya, ini contoh yang lain ya. Bitter gourd, terus kemudian itu sebelah kanan itu biji mahoni ya. Saya lupa, sudah lama ya. Mungkin apakah saya sampaikan di ruangan ini atau di ruangan coaching saya yang lain. Nanti boleh searching ya di Google. Namanya Profesor Nelson Tansu. Beliau sekarang itu mengajar di salah satu universitas di Amerika. Nggak mau pulang ya. Tapi sempat dipanggil oleh Pak Andi F. Noya ya. Acara Kick Andy ya. Saya tuh sekali sekali mendengar, melihat itu, kemudian saya mencari latar belakang orang ini segala macam apa yang disampaikan itu betul terjadi. Saya ingat terus gitu ya. Saya ingat terus betapa pahitnya, betapa getirnya hidup Nelson Tansu waktu dia mengalami kenyataan orang tuanya eh, meninggal gitu ya. Jadi ceritanya begini ya, ini kalau masih ada mahasiswa-mahasiswa di sini ini bagus ya. Nelson Tansu itu dibesarkan di Medan, dia Chinese Medan. Kalau dia pulang sekolah waktu SD, waktu SMP gitu, terus dia punya nilai bagus gitu, dia banggakan dong ke orang tuanya. Ya, Pak, wah hari ini aku dapat nilai 100. Orang tuanya tidak beda ya, saya itu, waduh senang banget gitu ya. Anak 80 aja kita, waduh bagus kamu ya, pinter banget ya, gitu, kasih semangat ya. Orang tuanya Nelson Tansu tuh nggak begitu. Kalau dia bawa hasil ulangan 100 itu, terus kemudian dia, wah ini lo bangga gitu. Orang tuanya bilang apa? Ya memang tugas kamu itu ya belajar untuk menghasilkan nilai 100. Ya, nggak ada, maksudnya nggak dipuji, nggak diapain gitu. Betapa tingginya standar orang tuanya Nelson Tansu itu. Maka dia kemudian ngomong, wah orang tua saya itu standarnya tinggi sekali. Dapat nilai 100 itu menurut dia ya sudah biasa, itulah tugas orang pelajar untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik, yang sempurna gitu. Nggak perlu harus dipuji-puji. Kalau nggak dipuji terus kemudian nggak mau belajar, terus kemudian nilainya jelek gitu kan. Kan nggak harus begitu gitu. Jadi memang dia membuat target itu tinggi sekali. Maka si Nelson Tansu itu kemudian bertekad untuk selalu menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Dan dia menghasilkan banyak paten. Ya, bayangin dia ke luar negeri, dia menjadi profesor, menghasilkan banyak sekali paten-paten yang luar biasa, mengalahkan ilmuwan-ilmuwan dari luar. Yang menyedihkan kan begini, waktu dia mahasiswa di Amerika dan dia ingin ingin memberikan kebanggaan kepada orang tuanya bahwa dia itu menjadi orang hebat di Amerika gitu. Tapi belum sempat dia menunjukkan keberhasilan di US ya, studinya dia gitu. Apa yang didapatkan adalah berita orang tuanya meninggal. Dan orang tuanya meninggal itu bukan meninggal karena sakit. Yang meninggal itu dua-duanya. Papa dan mamanya meninggal. Dan meninggalnya bukan normal, meninggalnya itu dibunuh. Meninggalnya dibunuh. Jadi rumahnya dirampok, papa mamanya dibunuh. Nah, waktu dia ceritakan ke Andi F. Noya itu, di Kick Andy itu,
Dia bilang, saya sudah mengalami kepahitan hidup yang sangat pahit. Getirnya hidup yang paling getir. Saya berjuang untuk membuat orang tua bangga. Belum sempat orang tuanya tahu, orang tuanya meninggal dan meninggalnya karena dibunuh. Maka kemudian dia ngomong begini. Dia ngomong begini. Sekarang saya mengalami masalah itu tidak ada yang berat. Semua masalah itu buat saya itu terasa ringan. Karena apa? Saya pernah mengalami yang paling pahit dalam hidup. Jadi kalau kita ada kesempatan mengalami pahitnya hidup, ya mungkin kita orang pilihan. Kita orang pilihan yang diberikan izin untuk mengalami getirnya hidup. Dan kemudian nanti kita bisa mengatakan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, karena Tuhan sudah pernah dicobai. Tuhan sudah pernah menderita sehingga dia bisa memberikan penghiburan kepada orang yang menderita. Ya. Nah, ini kita masuk hanya beberapa slide saja ya. When bad things happen to good people. Jadi ketika hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik. Dan kita nggak bisa milih begitu. Kita nggak bisa memilih hanya hal-hal baik yang terjadi kepada kita karena kita merasa saya ini orang yang setia, saya melayani, apalagi nih orang-orang yang ada di discipleship saya angkat jempol. Ya. Saya aja nggak bisa ya, harus tiap malam ikut discipleship. Tapi ini wow ya, saya salut buat buat Bapak Ibu Saudara yang rajin tekun ya, terus ada di pelajaran yang Pak Hens dan Pak Surlepi dan rekan-rekan yang lain eh, membantu untuk menjadi mentor ya. Tapi bisa terjadi loh ya, sesetia apapun kita, yang menurut kita kita sudah lakukan yang terbaik, ya kita sudah coba lakukan sebisa mungkin tidak menyakiti hati Bapa, melakukan apa yang menyenangkan, menyukakan hati Bapa, tidak menutup pintu kepahitan dalam hidup ya. Oh, masalah nggak diundang datang kok, Bapak Ibu Saudara. Masalah tidak diundang itu datang. Nah, di dalam ini kan sebetulnya salah satu khotbah di bukit ya. Beatitudes begitu. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, ini ayat tidak mudah dimengerti ya. Gimana mau berbahagia? Orang berduka cita kok suruh berbahagia ya. Tapi ayat ini dalam sekali maknanya. Em, Berduka cita di dalam bahasa Yunani pentountes ya. Ini orang-orang yang sedang berduka cita nggak cuma sekedar berduka cita gitu ya. Tapi bersedih hati secara mendalam. Ada nuansa berkabung, nyeri batin yang sangat besar. Dan di dalamnya terkandung arti kita itu jadi nggak berdaya sama sekali, ini kecil, lemah gitu ya. Menghadapi keadaan yang terjadi. Apapun itu ya, kita diperlakukan tidak adil, kita nggak bisa membalas. Kita lemah sekali karena kita dalam posisi yang tidak seimbang gitu ya, diinjak orang. Ya. Dan kemudian kita melakukan kebenaran, tapi oleh orang yang melakukan kesalahan, justru orang yang melakukan kesalahan itu yang bisa melakukan kesewenang-wenangan, misalnya begitu. Jadi duka cita di sini bukan sekedar membuat orang itu menangis, gitu. Maka di dalam bahasa Inggrisnya itu kan bukan crying, tapi sampai orang itu meratap, mourning, meratap, meratap itu sampai kehabisan kata-kata, sampai kemudian juga serak mungkin begitu ya, karena meratap. Nah, hanya orang yang merasakan ketidakberdayaan itu. Jadi berduka cita karena dalam posisi yang sama sekali tidak bisa membela diri, juga tidak ada orang lain yang bisa membela dia. Dalam penyerahan total
total kepada Allah, penyerahan total kepada Tuhan, itu yang akan mendapatkan kekuatan. Karena nggak cuma penghiburan ya, di dalam terjemahan lain itu dikatakan mereka akan dikuatkan hatinya. Jadi bukan hanya dihibur gitu. Ya, dalam terjemahan lain mereka akan dikuatkan hatinya. Tentu kekuatan yang sejati, tentu penghiburan yang sejati asalnya dari Tuhan, dari Allah yang kita sembah. Nah, orang yang masih punya harapan bergantung kepada manusia, masih punya harapan bergantung kepada orang lain di sekitarnya, kepada lingkungannya, atau kepada uang, dianggap uang masih bisa menyelesaikan masalah, dia tidak akan mendapatkan penghiburan. Ayat ini jadi begitu bunyinya kira-kira ya. Jadi orang yang berduka kemudian masih bergantung kepada hal-hal lain di luar Allah, itu nggak cocok untuk ayat ini. Karena mereka nggak akan dihibur. Sebab yang dikatakan dihibur di sini adalah penghiburan yang sejati. Yang asalnya hanya dari Allah. Yang masih mengandalkan orang, satu saat dia akan kecewa lagi. Ya. Karena penghiburannya fana. Orang sendiri punya masalah ya. Kita sering kadang-kadang kita masalah mengeluh. Orang satu kali dengerin ya. Kita datang lagi ke orang itu mengeluh dengan masalah yang sama. Mungkin dia masih dengerin. Begitu ketiga, keempat, lama-lama dia bilang, kamu coba orang lain aja ya. Saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Kesel juga. Ya. Dan orang itu bisa dipertanyakan ketulusan ketika membantu kita. Hanya Allah yang mempunyai ketulusan, tidak ada kebohongan. Ya. Nggak ada motif yang lain ketika Allah itu menolong, cuma satu motifnya, kasih. Nggak ada yang lain. Dan hebatnya apa? Kasihnya ini nggak terbatas. Gitu. Kasih Allah ini panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya itu nggak terbatas. Manusia itu terbatas. Bahkan saudara sekandung kita terbatas. Gitu. Mau sampai kapan? Ya, terlilit pinjol misalnya gitu. Mungkin sekali diutangin, dia kemudian melakukan hal yang sama lagi, pinjol lagi, terlilit lagi. Lama-lama nggak dibantu, nggak kapok-kapok soalnya gitu. Maka kita sekarang belajar sebetulnya bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang buntu gitu dan belajar bergantung sepenuh kepada Allah, kita coba memenuhi apa yang ada di dalam firman ini. Dan mungkin kita menjadi saksi firman ini hidup. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena dia mendapatkan penghiburan yang sejati yang nggak pernah dibayangkan, yang bisa diberikan hanya oleh orang-orang dunia gitu. Ya, itu aja yang bisa diberikan orang dunia. Tapi begitu Tuhan memberikan jawaban jauh dari apa yang bisa kita pikirkan, kita bayangkan, kita doakan. Maka belajar mengandalkan Tuhan nggak mudah loh. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat mengandalkan Tuhan itu kan banyak. Tapi kenyataannya kita sering punya spare. Kita punya ban serep. Ya. Dan kadang-kadang malah yang kurang ajarnya apa? Kita menjadikan Tuhan ban serep. Kita menjadikan Tuhan itu ban serep. Kita punya banyak cara. Nanti kalau ini baru ban serepnya Tuhan. Jadi kita banyak merendahkan kedaulatan dan kemampuan Tuhan menolong kita. Gitu. Bukan berarti kita menjadi orang yang malas dan tidak berusaha loh ya. Bukan seperti itu. Tapi bahwa kita sadar betul betapa lemahnya kita. Sekuat apapun kita itu nggak ada bandingannya dengan. Ya. Kadang-kadang ya saya kalau ini teringat di grup saya kan saya bilang
Ada orang ateis ya di grup saya. Waduh, dia itu selalu merendahkan Tuhan, meremehkan Tuhan gitu ya. Jadi misalnya contoh kasus COVID, memang waktu kasus COVID ini orang-orang yang percaya Tuhan berdoa. Emang Tuhan tahu itu virus corona, virus COVID kan nggak tahu dia katanya. Zaman dulu Tuhan Yesus nggak ada tuh virus corona. Jadi dia dia bermain-main dengan begitu ya. Merendahkan sekali gitu ya terhadap kekuasaan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini nggak main-main ya, ayatnya keras banget gitu. Ayatnya keras banget loh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi disadari atau tidak, kita masih sering loh mengandalkan manusia. Masih sering mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri ya, merasa sudah pinter sendiri ya. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau dia mengandalkan orang di sekitarnya, mengandalkan diri sendiri, otomatis dia menjauhkan diri dari Tuhan sebetulnya. Ya, karena dia nggak lagi bergantung kepada Tuhan. Kutukannya seperti apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Kalau Tuhan bilang keadaan baik, ingat waktu penciptaan, baiknya Tuhan itu buat kita itu sempurna gitu. Gak ada bandingannya, gak ada tandingannya. Jadi kalau kita baik-baik aja gitu ya, menurut kita baik-baik aja, itu menurut Tuhan itu hal yang sangat buruk. Kebaikan menurut manusia. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak pada manusia, tidak pada uang, tidak pada kedudukan, pangkat, backup, ya misalnya ya. Orang-orang berpangkat, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya apa? Berpegang teguh kepada sang air hidup. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Karena ya Tuhan pegang kehidupannya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah itu menggunakan kata yang sama dengan yang ada di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah Makarios, orang yang bertahan kemudian ya dalam pencobaan karena menanti jawaban Tuhan kan, yang kita menyerahkan berdoa. Kan nggak bisa kita target. Ya kita target Tuhan menjawab seminggu, Tuhan menjawab sebulan, nggak bisa ditarget. Sehari bisa dilewati, sehari bisa dilewati, itu luar biasa. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Tuhan bilang sudah ya waktunya sekarang dia mendapatkan pertolongan. Ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mata uang di surga itu kan kasih. Mata uang di sana, surga itu ya kasih. Siapa yang mengasihi, dia layak menerima mahkota kehidupan. Ya. Yang terakhir, Allah kita setia. Tadi saya sampaikan ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita. Pahit gitu ya. Getirnya hidup ini. Dia menolong, menyelamatkan orang. Orang yang ditolong, yang diselamatkanlah yang meludahi dia, yang memukuli dia, yang memaku dia, yang memberi dia mahkota duri, yang memastikan dia mati. Bayangin ya. Orang yang ditolong justru orang yang kemudian menyiksa sampai mati. Dan dia masih bisa berkata, ampunilah
mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana mungkin dia nggak bisa memahami penderitaan sangat perih, pedih, pahit, getir. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Mau penderitaan fisik dia udah ngalami. Mau dihianati dia sudah ngalami. Ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya dia sudah alami. Mengalami kesendirian di tengah penderitaan. Itu menambah seperti luka terbuka dikasih asam, dikasih cuka. Perih. Tapi kiranya ayat-ayat ini bisa menguatkan kita. Kemalangan orang benar banyak. Jangan berpikir kalau kita sudah hidup benar, tidak akan mengalami banyak penderitaan. Ya, tidak ada garansi bahwa kalau kita hidup benar tidak mengalami banyak penderitaan. Karena ini firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhanlah yang akan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Mazmur 145, 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat terakhir, Mazmur 103:17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia. Bukan orang-orang yang takut akan penderitaan. Bukan orang-orang yang takut ditinggalkan orang lain. Bukan orang-orang yang takut akan mengalami kesepian, kesendirian. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan keadilannya bagi anak cucunya. Ya, kita nggak bisa menjaga orang-orang yang kita kasih 24 jam juga. Sehebat apa gitu. Tapi kita bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa serahkan kepada Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke siapa ini? Pastor Lepri sudah ada? Ya, amin, amin. Ada Pak Hens, mungkin Bapak Hens bisa masuk. Kalau tidak ada teman-teman yang ingin bertanya dari materi ini. Pak Hens ada, Pak Anton ada. Ya, mari silahkan Pak Hens. Silakan, mungkin teman-teman ada yang pertanyaan Pak Talus, silakan. Ya, mungkin bukan pertanyaan, tapi kadang-kadang secara manusia itu kan kita menghindar dari hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Nah, sehingga kita sudah ada di GPS ini, kita sudah belajar bahwa untuk mengalami kemuliaan yang Tuhan janjikan, jalurnya adalah penderitaan. Sehingga mungkin bagi kita sekalian, bagaimana setiap harinya kita tahu dan mengerti bahwa kita ada di jalurnya Tuhan, dan setiap mungkin jalan-jalan yang pahit yang Tuhan izinkan kita alami itu, kita betul-betul harus bersyukur di situ. Nah, mungkin bisa berikan pencerahan lebih lagi Pak Rul. Ya, itu betul ya, Pak Tadus. Saya dengar kisahnya Pak Tadus juga kan sudah sempat mengalami masa-masa sulit ya dalam hidup. Ya. Ditinggalkan orang yang dikasih itu pahit, tragis, sulit ya. Mudah mengatakan, tidak mudah menjalani. Ya, berusaha melupakan, tapi justru ingat terus kan begitu ya. Jadi memang tadi saya juga merasa setelah melewati banyak banyak hal-hal yang rasanya nggak adil ya. Kenapa saya mengalami itu? Tapi saya menjadi orang yang jauh lebih bisa bersyukur atas hal-hal yang kecil gitu. Atas hal-hal yang kecil saya bisa bersyukur. Makanya saya sempat sampaikan ya. Saya kan kalau pagi ini sudah makanannya mungkin orang lihat membosankan. Cuman sayur, sayur mentah. Ya bahkan nggak dikasih dressing ya, sayur mentah, telur rebus, jus buah. Udah itu aja. Kayak
udah kayak kambing kayak sapi, makanya sudah makan sayur begitu aja ya. Tapi bayangkan ya, satu saat saya itu bisa nangis gitu. Bisa nangis bukan karena apa? Bisa nangis karena bersyukur gitu. Bisa makan hal yang seperti itu buat saya itu termasuk yang bisa bisa dinikmati luar biasa gitu. Ya, orang mungkin nggak bisa menikmati itu, tapi saya bisa menikmati. Kecil apa sih lah begitu aja kok sampai melankolis bener ya gitu ya, melankolis gitu. Tapi buat saya banyak sekali hal ini yang bisa disyukuri. Ya saya pernah nyetir gitu ya, nyetir mobil melewati jalur yang biasa lah. Itu saya dari dulu dari Cikarang itu Jawa Barat ya ke pulang saya ke Bekasi. Kemudian sore hari melihat langit yang sore itu warnanya indah-indah ya. Mataharinya bisa orange begitu, kemudian langitnya itu warnanya luar biasa. Itu bisa nangis loh. Hanya melihat langit yang indah begitu bisa nangis. Jadi kayaknya segala sesuatu itu jadi menjadi lebih indah, menikmati hidup dari kacamata yang lain gitu. Bukan dari ada duit sehingga bisa bersyukur, enggak ada urusan dengan itu gitu. Hanya Tuhan luar biasa sekali ya. Sehebatnya artis di dunia ini nggak bisa sebanding dengan cahaya, dengan warna-warni langit yang Tuhan Tuhan buat begitu. Ya, jadi mungkin gitu kalau sekarang kita belum bisa bersyukur untuk hal-hal yang sederhana seperti itu. Ya mungkin nanti satu satu Tuhan bawa teman-teman Bapak Ibu Saudara ke lembah-lembah itu sehingga ketika ada di lereng gunung itu bisa bersyukur karena sudah pernah sampai jalan di lembah. Ya Pak Tadus, begitu kira-kira Pak Tadus. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing. Mari silahkan. Pak, kalau kita sedang mengalami masa pahit, terus Pak saya mau tanya, jadi lupa, mana ini? Terus bagaimana caranya? Jadi gini, waktu suami saya sakit, itu kan saya sudah mengalami sedih. Waktu suami saya sakit total Oktober lalu. Terus saya sudah sedih, ya. Tapi saya percaya sama Tuhan bahwa saya punya kekuatan, pasti saya bisa melaluinya. Saya saya percaya penuh. Tapi kok makin masuk ke Januari, pertama mertua saya meninggal yang laki, terus mertua saya yang perempuan meninggal juga di Februari. Kok makin kesininya kok tambah pahit ya? Sampai saya ngalamin segala sesuatu yang nggak pernah saya alamin, ya namanya hidup kayak seolah-olah seperti kekurangan. Tapi saya bersyukurnya ada pemulihan di kehidupan suami saya. Maksudnya suami saya lebih bergairah untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk membaca firman. Tapi di satu sisi kehidupan sangat pahit. Sampai seolah-olah saya sampai bilang sama Tuhan, apa sebenarnya ini Tuhan ini dengar nggak doa saya? Seperti itu. Bagaimana itu? Cara kita berharap lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik Bu Yurita. Ini hal-hal yang tidak mudah sebetulnya ya untuk dijawab secara sederhana karena yang tahu persis eh, luasnya, panjangnya, lamanya, dalamnya persoalan ya. Itu tentu Bu Yurita yang mengalami. Tapi yang sering membuat kita kecewa, kita itu punya harapan. Harapannya itu membuat kita menargetkan sesuatu kepada Tuhan. Itu yang membuat kemudian kita kecewa kepada Tuhan.
Karena sebetulnya harapan itu harapan manusia, ya, yang belum tentu lebih baik dari apa yang direncanakan Tuhan, tapi kita memaksa, ya. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita semua, karena kadang-kadang gitu kan, wah kita berdoa harus minta terus, mintanya kemudian kita punya ekspektasi, kita punya harapan yang belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan ketika sesuatu itu berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan terjadi, kita kecewa dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan nggak dengar doa saya. Padahal belum tentu apa yang kita doakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Menurut kita baik, itu tadi ya, yang di ayat-ayat tadi ya. Yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tapi kacamata kita sudah terfokus untuk yang baik itu sebetulnya ya levelnya menurut Tuhan itu jauh sekali ya. Baiknya Tuhan itu sempurna, baiknya manusia itu bisa jadi buruk menurut Tuhan. Sama seperti yang mungkin juga Bu Yudita alami, saya itu berdoa misalnya buat anak saya nih. Anak saya masih sampai sekarang udah berapa tahun nih, 3 tahun ya, nggak dapat uh, izin kerja begitu ya, izin kerja working permit. Saya berdoa Tuhan kasih dong Tuhan izin kerja Tuhan gitu ya. Cuman lama-lama belakangan saya doanya sudah beda. Saya doanya begini, Tuhan kalau memang saya beroleh kasih karunia dan kalau apa yang saya anggap baik ini juga baik menurut Tuhan, semoga Tuhan jawab. Tapi kalau Tuhan tidak jawab, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik dan saya siap. Itu aja. Jadi saya sudah tidak maksa gitu. Doanya itu bukan doa maksa Tuhan mengikuti maunya saya. Gitu. Siapa saya? Kemudian saya minta maaf. Tuhan minta maaf ya. Mungkin saya kadang berpikir naif sekali nih. Otak saya yang begitu kecil itu menganggap kayaknya wah terbagus itu kalau Tuhan nuruti doa saya. Gitu. Bahkan yang menurut kita, aduh saya nggak siap Tuhan. Misalnya. Ini kalau kita ngomong hal yang paling pahit dalam hidup kan ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Itu paling pahit lah. Ya, kita masih bisa kehilangan uang, kita bisa cari. Ya, kita ditipu orang, mungkin juga nggak membuat orang itu kaya, nggak membuat kita miskin lah. Sudahlah. Ya, udah kita cari duit lagi lah. Tapi kalau ditinggalkan orang yang kita kasih, kan nggak balik lagi gitu. Soal. Waduh Tuhan saya nggak bisa jalan hidup ini sendiri. Kita lupa, kita lupa bahwa kita juga baru kenal orang itu kapan sih. Dulu kita juga hidup sendiri, ya kita sempat bujangan juga, nggak bersama dengan pasangan, kita sempat bujangan, kita juga bisa hidup sendiri. Dan bahkan waktu kita lahir juga kita nggak bawa apa-apa. Waktu kita meninggal nanti juga kita nggak bawa apa-apa. Tapi seolah-olah kok kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Ya, dengan Tuhan tentunya ya. Ya. Kalau Tuhan itu segala-galanya, maka kita bisa membuat orang lain berbahagia karena Tuhan. Jangan dibalik begitu ya. Jangan dibalik bahwa kita nggak bisa mencintai Tuhan kalau orang yang kita kasih dipanggil gitu. Nah, jadi memang tadi yang membuat kita kecewa kadang-kadang kita punya ekspektasi, kita punya harapan, yang harapannya itu sebetulnya harapan-harapan yang belum tentu lebih baik daripada apa yang Tuhan rencanakan, tapi kita memaksa Tuhan mengikuti kita. Itu Bu Yurita, ya. Jadi ekspektasi kita itu mungkin juga membuat kita jadi kepahitan juga, ya. Nggak cuma sekedar menjalani hidup yang pahit itu, tapi kemudian kita bawa kepahitan itu terus. Nah bahaya. Kalau kepahitan itu justru bisa membuat banyak penyakit. Nggak membuat kita dewasa. Tapi membuat kita malah jadi kayak anak-anak. Ya kalau kepahitan itu membuat kita kayak anak-anak. Nggak dewasa. Kita jadi mudah tersinggung. Hati-hati lah. Untuk orang itu gampang tersinggung karena ada satu peristiwa yang dia bawa dalam hatinya dan kepahitan. Dan banyak orang yang sampai sakit kanker itu karena hatinya pahit. Gitu. Sementara kita bicara, kita melewati kepahitan hidup, kita menjadi orang yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih dewasa, lebih bisa siap menghadapi semua
kenyataan hidup yang lain yang akan terus kita hadapi selama kita hidup gitu. Masalah kan nggak pernah berhenti ya, silih berganti. Itu ya Bu Yurita, bersyukurlah orang-orang yang mendapat kesempatan mengalami masalah berat dalam hidup. Semoga Ibu menjadi jawaban doa buat orang-orang yang memerlukan kekuatan. Gitu ya. Saya mau nanya begini, Pak. Ya. Tadi kan dibilang saya jadi membandingkan. Jadi membandingkannya begini. Kenapa kehidupan saya yang terdahulu semua baik-baik saja dan sangat baik-baik saja. Setelah saya menikah dengan pernikahan kedua. Padahal kita udah tahu waktu saya menikah dengan pernikahan kedua itu saya udah tahu. Maksudnya pada saat itu saya udah tahu ini akan terjadi begini, begini, begini. Tapi saya nggak membayangkan kalau terjadi yang benar-benar trouble gitu. Karena pada saat saya menikah kan suami saya dalam keadaan stroke ringan. Terus dalam keadaan istilah kata boleh dibilang bangkrut lah ya. Terus saya berpikir, saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya bisa lalui itu. Saya bisa mendampingi dia. Melalui itu semua saya bisa. Karena yang sebelumnya saya bisa, saya pasti bisa melalui itu semua. Tapi begitu saya jalani kok ternyata permasalahannya kompleks. Yang anak lah, yang inilah, yang anak bernegatif thinking terus lama kita, yang itu jadi kompleks. Tapi kita tetap setiap kita bangun pagi, ini kebiasaan yang baru dialami sama suami saya ya. Setiap kita bangun pagi langsung memuji dan menyembah Tuhan itu pertama kali dan paling membaca firman sedikit. Nah, nanti setelah saya masak siapin sarapan buat suami saya, baca firman lagi dan memuji Tuhan lagi. Itu buat suami saya itu baru, dan bagi saya itu saya sangat bersukacita karena ada perubahan hidup dalam suami saya itu. Di satu sisi saya sangat bergembira karena suami saya sekarang mengerti tentang firman Tuhan, mengerti bahwa dulu firman Tuhan adalah pedang roh, saya bilang itu. Pedang roh, emang kita harus baca firman? Nah itu waktu pertama kali. Tapi sekarang suami saya semakin mengerti, oh iya kita itu memuji Tuhan untuk memuliakan Tuhan itu untuk bersyukur, kita bersyukur. Tapi makin kesini kok kehidupan saya makin tertekan. Yang membuat saya jadi kayak ngedrop. Jadi kayak ngedrop secara iman itu jadi agak begini jadinya. Loh kok sampai ke titik terendah masalahnya. Maksudnya titik terendah itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya biasanya bekerja, saya menghasilkan uang, saya harus mengandalkan orang lain. Maksudnya ya anak lah. Terus anak punya janji. Nanti kalau urus papa saya adalah uang jajannya tante ya. Tapi saya nggak pikir itu. Saya cuma pikir kalau suami saya bisa bersemangat bahwa dia diampuni dosa-dosa di masa lalunya, terus dia punya semangat hidup, dia punya semangat lagi yang lain untuk lebih dalam lagi mengenal firman. Itu bagi saya itu rasa syukur saya yang paling dalam. Tapi di satu sisi di dalam kehidupan saya sangat merosot, sangat sangat jauh dari kehidupan saya sebelum menikah gitu. Boleh dibilang lebih menderita lah secara kenyataan kehidupan gitu seperti itu. Tapi dalam kenyataan iman saya sangat bangga karena saya merasa suami saya dimenangkan karena imannya dia semakin lama semakin seperti teruji, seperti sabar, dia lebih sabar, lebih tenang. Pokoknya Tuhan sudah rubahkan semua dari karakternya yang dulu sampai sekarang itu dia lebih jauh berbeda. Nah, seperti itu saya bingungnya. Kok Tuhan izinkan sampai ke titik terendah? Yang saya di luar di luar jangkauan pemikiran saya. Saya dulu nggak pernah pikir bahwa saya berpikir nanti saya bekerja, nanti saya bisa lah ini, saya bisa. Tapi di saat suami saya drop,
tapi kok drop terus. Pada apalagi saya masuk dari awal tahun ini sampai ke bulan Juni ini kok drop terus, makin lama makin drop, makin drop, makin drop. Nah, seperti itu. Kebetulan saya sedang mengalami yang namanya ini kan sebelumnya kami menikah tinggal di rumah yang di desa Agaan. Nah, itu setelah suami saya sakit pindah ke rumahnya suami saya yang lama yang ada anak-anak. Nah, di situ kan maksudnya anak-anak itu kan udah besar-besar. Nah, sedangkan rumah saya yang saya tinggalin itu, saya baru dapat kabar bahwa rumah itu pintunya terbuka dan sedangkan barang-barang masih ada di situ. Jadi saya tambah drop. Hari ini saya tambah drop. Loh, pintunya terbuka tapi saya nggak bisa buat apa-apa karena untuk kita jalan ongkos ke sana aja nggak bisa. Jangankan begitu, untuk membelikan suami saya es krim 2.000 aja nggak bisa. Begitu. Jadi dropnya kok makin ini. Jadi saya cuma bisa, wah, rumah saya yang di sana banyak barang-barangnya mungkin dimasukin orang atau apa pintunya terbuka. Udah. Terus saya pikir sudah dimasukin orang. Tapi yang lucunya di sini ada serunya juga. Saya telepon tetangga orang yang lain desa karena rumah saya di sana nggak ada tetangganya. Jadi lain desa tuh saya suruh minta tolong dia untuk lihat rumah saya. Dia bilang, ya elektroniknya masih ada, dia bilang begitu. Semua barang-barang masih ada. Dia bilang begitu tadi sore. Tapi saya nggak tahu lagi. Loh, itu berarti kan saya bersyukurnya masih dalam pemeliharaan Tuhan. Saya nggak bisa datang ke sana, tapi kok yang saya alamin kok kayak hancur hati saya ya Pak ya. Kayak gitu. Terima kasih. Jadi saya bingungnya itu di satu sisi saya merasa Tuhan menangkan jiwa suami saya, di sisi lain saya merasa drop. Kok beda dengan apa yang memang yang saya pikirkan, oh saya nanti bisa atasin ini. Saya kan jalan bersama Tuhan, oh saya bisa atasin ini. Saya udah pernah ngalamin begini, saya udah pernah ngurus orang sakit. Gampang saya ngatasin orang sakit. Karena dulu saya berpikir gini, kok Yurita mau ya menikah sama orang itu dalam keadaan banyak kekurangan atau itu. Tapi saya berpikirnya saya punya Tuhan, saya pikir begitu. Pasti Tuhan membuka jalan. Kalau saya menikah orang sehat dengan orang sehat, itu sudah biasa. Tapi bagaimana saya bisa menikah dengan orang sakit, dengan orang yang sedang bangkrut, orang yang sedang drop lah semuanya. Bagaimana membangkitkan dia semangat hidup, itu pemikiran saya dulu. Nggak taunya sekarang dia udah punya semangat hidup, saya yang drop. Itu yang bikin saya keki gitu dalam hati. Dia punya semangat hidup, saya yang jadi drop. Jadi terbalik. Nih kok jadi masalahnya dia pindah ke saya ya. Pemikiran saya jadi begitu. Kok dia jadi punya semangat hidup walaupun dia dalam keadaan sakit. Dia dalam keadaan sakit, tapi sedikit stroke suami saya. Tapi dia punya semangat. Wah, kalau memuji Tuhan, waduh semangatnya lebih tinggi dari saya. Bahkan saya baca Alkitab kadang-kadang saya belum baca dia udah tahu ayatnya. Ini begini dia malah menjelaskan. Loh, saya kadang-kadang sampai begini. Kok lebih jago dia ya jadinya ya? Jadi kayak kita yang mundur dia yang maju. Nah, seperti itu, Pak. Dalam kerohanian ya. Tapi dalam keuangan kok seperti merosot ya. Seperti itu. Jadi saya agak boleh dibilang agak sedikit stres sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yurita. Ya, eh, sudah sharing dengan kita semua. Saya ngomong mungkin saya tidak bermaksud untuk melemahkan Ibu ya. Kalau Ibu merasa ini sudah titik terendah ya, siapa yang tahu ini titik terendah? Kalau Tuhan berkenan untuk membawa Ibu ke tingkat yang lebih rendah lagi ya, get ready gitu, siap-siap aja gitu ya. Karena itu kan masih menurut kita ini sudah
Waduh, sudah nggak kuat ini ya. Tapi kalau Tuhan lihat masih masih bisa di uji lebih lagi, ya dia akan uji lagi karena emas murni ya memang terus dilakukan pemurnian begitu sampai dia berkilau ya menjadi murni. Saya pernah sekian tahun yang lalu saya tulis satu kalimat begini. Kalau kita tidak bisa mengubah keadaan, mungkin kita yang harus berubah. Bukan keadaannya yang berubah, tapi kita yang harus berubah. Dan tidak mudah membuat kita berubah karena kita sudah terbentuk sekian lama ya, kita banyak mengandalkan A, banyak mengandalkan B. Kita harus berusaha untuk tidak mengandalkan itu lagi. Tidak mudah memang ya. Tapi satu demi satu bisa dilewati. Satu demi satu bisa dilewati ya. Makanya sampai ada lagu One Day at a Time gitu ya. Sehari sekali saja. Kita setiap kali mau tidur cuman bersyukur, aduh Tuhan, satu hari bisa dilewati. Sudah mujizat. Satu hari bisa dilewati sudah mujizat. Karena begitu banyaknya persoalan juga ya. Hadapi satu. Nggak terasa juga. Selesai satu selesai ya. Nggak usah ya beberapa kali Pak Hein juga sampaikan, udah nggak ada target. Ya, mau sampai kapan selesai? Nggak ada target. Pokoknya hari ini saya bisa lewati. Hari ini saya bisa lewati. Tentu bersama Tuhan. Nggak mungkin lah kalau kita jalan sendiri kita bisa lewati. Ya. Dan jangan kemudian berarti begini ya. Kalau ada orang mau menolong kita, bukan berarti kita mengandalkan dia. Karena siapa tahu memang Tuhan kasih kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Ya. Bahkan kita menjadi alat untuk orang itu berbuat baik. Ya, menjadi berkat buat dia, menjadi berkat buat kita juga. Bukan berarti kita mengandalkan orang itu, tapi memberi kesempatan orang lain untuk menolong ketika memang Tuhan menggerakkan orang itu, bukan kita yang meminta-minta, mengemis gitu. Ya. Ada satu kesaksian yang saya sampaikan, ada yang Pak Sulaiman, orang dari Aceh yang kemudian menjadi Kristen dan kemudian di eh, Nusa Tenggara ya khususnya di Kupang sekarang beliau dan masuk ke banyak daerah-daerah yang minus begitu, justru mengabarkan Injil ke orang-orang yang eh, dulu latar belakangnya sama seperti beliau. Beliau sudah kondisinya yang saya sampaikan itu 4 bulan nggak bayar kos, cuman di situ terus hanya doa aja. Siapa yang tahu dia sudah lama nggak makan begitu ya. Tapi kemudian ada hamba Tuhan dari Timor Leste, ya iseng-iseng aja nengokin beliau gitu. Dan itu beliau nggak mau gitu. Pokoknya jangan bilang siapa-siapa lah kalau kondisinya beliau sedang begitu. Tapi tetap kan, ya hamba Tuhan itu kontak saya dan ya saya bantu. Saya bantu udah selesaikan semua nih. Dia mau pindah kos saja susah karena apa dia harus lunasin kos berbulan-bulan itu yang belum dia bayar. Dan dia ditarik untuk tinggal di pastori gereja supaya ada yang ngawasi. Kalau enggak sempat sakit dan sebagainya gitu. Walaupun kalau saya bilang Sulaiman, sekarang kondisinya lagi panas di sana banyak minum gitu, misalnya ya. Dia bilang enggak ini Pak Ron, ini saya selalu minum, saya tetap kok makan juga dijaga, gini kayaknya serangan ini gitu ya. Dia bilang ini serangan dari orang-orang yang nggak menyukai beliau dalam mengabarkan Injil. Saya bilang saya terus berdoa lah buat Pak Sulaiman. Nah, tiap hari saya bawa untuk malaikat penjaga, malaikat perang menjaga Pak Sulaiman bertempur. Ya, tapi kita juga harus menjaga secara fisik juga Pak Sulaiman. Ya, jadi ada banyak sekali perjuangan masing-masing orang pasti punya punya itu ya, punya salibnya ya. Orang kan selalu bilang begitu ya. Masing-masing memikul salibnya. Ingat memikul salib itu artinya siap mati ya. Emang kalimat itu kalimat yang berat sekali. Masing-masing orang memikul salibnya. Ya memikul salib itu udah tujuannya satu kalau memikul salib. Jadi salib kan. Ya. Maka ya kita bersiap yang terburuk
Kita nggak pernah tahu kan. Kita bersiap yang terburuk. Kalau orang udah siap yang terburuk untuk hal-hal yang buruk saja, karena ini kita siap yang terburuk, maka untuk yang buruk itu masih ringan. Karena kita sudah bersiap yang terburuk. Yang terburuk itu apa? Ya kita kehilangan segala-galanya karena dunia ini tidak bisa menjanjikan apapun. Yang terbaik. Kalau kita kehilangan yang terburuk, ya kita siap yang terburuk lah gitu ya. Maka kita siap terima yang terbaik. Yaitu apa? Aduh, ketemu sama Tuhan itu udah yang terbaik. Tapi banyak orang nggak siap ya. Banyak orang nggak siap. Tapi selama kita masih dipercaya, ya, selama kita masih hidup, kita dipercaya, kita lakukan tanggung jawab kita sungguh-sungguh, habis-habisan. Kita fight, kita bekerja habis-habisan. Ya, kita melakukan tugas-tugas kita habis-habisan. Yang terbaik. Selama kita masih dipercaya untuk bisa hidup hari ini, ya udah kita lakukan yang terbaik. Justru kalau kita pulang dari kerja, mungkin pulang kuliah, capek banget, orang sampai teler-teler, kita kelengar-kelengar. Tidurnya nyenyak sekali gitu. Kita sudah lakukan yang terbaik hari ini. Gitu ya, jadi tetap semangat, tetap semangat. Kalau Tuhan masih bawa ke tempat yang, waduh, terendah, masih ada yang lebih rendah lagi loh. Ya, ini kok mana nih? Dasarnya kok nggak nyentuh-nyentuh gitu ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Pasti nanti berbuah manis. Waktunya kapan? Nggak tahu. Jalani aja. Begitu kira-kira ya teman-teman. Ya, terima kasih buat Bu Yurita buat sharingnya. Terima kasih buat Pak Anton yang sudah memberi penguatan. Ya, bersyukur bahwa dalam kondisi seperti itu, Ibu Yurita sekeluarga tetap haus akan Tuhan, tetap ada di hadirat Tuhan untuk memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bu Yurita. Mari silahkan, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya atau sharing, saya beri kesempatan. Pastor Lepri sudah hadir. Salam Pastor Lepri, mari silahkan. Ya, salam, salam, salam. Shalom, Pastor. Baru habis dari ibadah kedukaan, Pak. Puji Tuhan. Cocok. Saya Lebih mau baik bersaksi. pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta kan? Ya, tadi saya mau bersaksi di sana, cuma saya tahan-tahan. Jadi Senin Selasa itu, hari Senin ya. Kemarin itu saya kembali usus buntunya sakit. Tapi saya bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan, kalau mau ini saya udah siap. Ya, saya udah siap Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau udah mau panggil saya udah siap Tuhan. Gitu aja. Saya mau bersaksi tadi di kedukaan, cuma saya tahan-tahan. Ya, jadi kalau kita udah mengerti langit baru, bumi baru, ya kemuliaan yang Tuhan janjikan, pasti kalau sudah di titik-titik itu kita tidak lagi pikir ya apa ya uang, harta, enggak lagi karena memang kita memang sudah mau pulang kan, kita pengen pulang, itu aja. Ya lanjut Pak Tadus. Ya, puji Tuhan buat sharing firman dan kesaksiannya sungguh-sungguh luar biasa. Saya juga hampir-hampir tidak tahan ini karena kesaksian yang luar biasa. Ya, mari silahkan teman-teman yang lain ada mau sharing atau bertanya, mari silahkan. Ada Bapak Fernando Sitorus, mari silahkan kalau ada mau sharing atau bertanya. Halo Pak, untuk sementara belum ada Pak. Baik, baik. Makasih Pak. Ya, saya serahkan ke Pak Lepri, mari silahkan. Iya, jadi saya secara pribadi itu memang saya melihat kebenaran-kebenaran itu bahwa memang Tuhan menguji hati kita, apakah kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan atau yang lain. Karena Lukas 14 ayat 33 kan,
itu selalu diingatkan Lukas 14:33 bahwa barang siapa tidak bisa melepaskan diri dari semua yang dia punya itu dia tidak layak, ya, tidak bisa jadi murid. Ya, tidak bisa jadi murid. Nah, murid itu kan mau diajar. Nah, yang kedua mengenai orang muda yang kaya, ya. Seorang muda yang kaya dia rendah hati, seorang muda dan kaya. Jadi dia datang sama Tuhan, dia bilang bahwa Tuhan, bagaimana supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Tapi Yesus berkata bahwa jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini. Orang muda, anak muda yang kaya itu dia bilang, pemimpin muda dan kaya itu berkata, aku sudah lakukan semua, apalagi yang kurang. Jadi dia sudah lakukan semua hukum Taurat. Yesus bilang, pergi jual semua hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Tapi ternyata Alkitab mencatat, pemimpin muda yang kaya itu pergi dengan sedih hati. Nah, ternyata Yesus tahu bahwa dia itu melekat dengan hartanya. Gitu. Jadi kalau mau mengikut Tuhan, memang jangan sampai kita menyisahkan ruang untuk yang lain, tapi biarkan Tuhan yang memenuhi kita. Gitu kan? Jadi mau hilang semuanya, alhamdulillah. Mau hilang semuanya, haleluya gitu ya. Gitu. Mau lepas, haleluya, saya siap. Aku datang dengan kosong, aku pulang dengan kosong. Itu kalau saya, karena makanya kemarin waktu sakit itu saya bilang, Tuhan kalau mau panggil pulang, saya sudah siap. Gitu. Itu dari saya mungkin. Iya, teman-teman yang lain mungkin. Ya, materi malam ini kan temanya pil pahit ya kehidupan. Jadi dari sharing-sharing ada satu bagian firman Tuhan yang mungkin saya mau bacakan untuk kita semua. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dari sharing yang ada, kehidupan yang kita jalani, bahwa di balik semuanya itu mau di titik terendah sekalipun, pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik, yang harus kita tanya kepada Tuhan, yang harus kita dapatkan, kita terima dari Tuhan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Seperti yang dialami Ibu Yorita tadi, dalam kondisi seperti itu, kebaikannya adalah bahwa mereka semakin meningkat di dalam hal-hal rohani. Terima kasih Pak Lepri. Saya kembali. Itu ayat yang Pak Tadus bacakan, itu saya mulai cari sejarahnya itu. Itu ayat itu ditulis dalam kondisi seperti apa. Ternyata luar biasa ya. Roma 8 ayat 28, Allah bekerja ya dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan macam apa? Orang waktu itu ditulis ya kepada jemaat di Roma itu. Di Roma itu orang Kristen menjadi double minority. Jadi orang Kristen itu dibenci oleh orang-orang Yahudi, juga dibenci oleh orang-orang Roma. Roma waktu itu dipimpin oleh Kaisar Nero. Dan kemudian orang-orang Kristen itu difitnah bahwa orang-orang Kristen ini yang membakar hampir sepertiga kota Roma. Dan kemudian sebetulnya di dalam sejarah itu dituliskan kemungkinan besar Nero sendirilah yang membakar, ya tentu dengan kaki tangannya dia, karena dia ingin memperluas istananya, Jadi orang-orang Kristen itu difitnah dan kemudian orang-orang Kristen itu dibantai, ya, dijadikan obor hidup-hidup untuk menerangi tamannya Kaisar Nero, ya. Yang lain digunakan untuk menjadi tontonan. Di Kolosium itu dipertontonkan dimakan binatang buas. Dan di dalam sejarah gereja itu orang-orang yang ada diikat, ditaruh di tengah-tengah tempat, ya orang lihat kalau film Gladiator begitu ya. Itu orang ditaruh di situ. Orang Kristen itu memuji Tuhan.
Dilepaskanlah binatang-binatang buas yang kelaparan. Dari yang tadinya orang teriak memuji Tuhan sampai jadi hening karena mati semua dimakan. Terus muncul ayat ini. Muncul ayat ini ya. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bisa ditanyakan, kebaikan macam apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan saat itu. Tapi ayat ini muncul loh. Ya, kalau orang-orang yang mengalami siksaan yang begitu hebat, ayat ini muncul. Apa seharusnya kita tidak tidak mengalami kekuatan yang luar biasa? Kita belum seperti itu loh. Kita belum seperti itu. Maka perjuangan kita belum sampai menitikkan darah kan gitu. Yang itu mah sudah habis betul-betul dibantai habis orang Kristen. Tapi ayat ini muncul. Walaupun kamu dibantai habis, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Walaupun kebaikannya nggak kelihatan saat itu. Ya, sama seperti Bu Yurita. Sampai sekarang nggak tahu kebaikan macam apa yang akan saya alami. Yang ada saya makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Tapi jalani. Satu saat baru kita bisa ngomong, wow, dahsyat Tuhan. Saya mengalami hal yang saya pikir sudah titik terendah. Masih di bawah turun lagi. Masih di bawah turun lagi. Itu masih belum titik terendah loh ya. Tapi kemudian saya terbang tinggi. Melewati semua. Orang lain ngomong, oh sudah pernah mengalami masalah. Susah ya, susah. Saya pernah mengalami masalah lebih susah. Dan bisa menguatkan orang lain. Luar biasa Pak. Ayat itu luar biasa. Terima kasih Pak Romi. Pak, boleh nanya lagi ya, maaf. Itu kan yang Roma 8 ayat 28 kan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya jadi ada pertanyaan. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu yang seperti apa yang dimaksud di sini? Apakah saya termasuk orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itu garisnya itu di mana? Apa maksudnya batasannya itu di mana yang sesuai dengan rencana Allah? Apakah saya termasuk orangnya? Jadi saya bertanya untuk diri saya sendiri, apakah saya termasuk di dalam situ? Seperti itu. Apakah saya termasuk di dalam rencananya Allah yang seperti itu? Untuk jadi rencana Allah yang seperti apa? Tapi kok yang saya alami kok begini, begitu. Jadi kayak kita hidup di dalam bayangan-bayangan, kok yang saya alami seperti ini, kok makin lama makin terus gitu. Gitu Pak. Maaf, terima kasih. Oke, nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Tapi begini, sekali lagi kita sering merasa kecewa, aduh kok kita begini ya. Karena kita punya harapan. Dan harapan itu ada di dalam kerangka berpikir yang menurut kita baik, menurut kita gitu. Tapi menurut Tuhan belum tentu baik. Ya, maka sering dikatakan orang yang nggak siap untuk menerima berkat, ketika dia terima berkat, bukan makin dekat dengan Tuhan, dia makin jauh dari Tuhan. Ada orang-orang yang nggak siap gitu. Maka dia tidak dipercaya untuk mengelola berkat Tuhan. Ya, ada orang-orang yang harus terus diamplas dulu nih sampai halus bener ya, karena masih banyak sisi-sisi tajam dalam hidupnya. Nah, rencana Allah kan sederhana, sebetulnya sederhana, nggak ruwet-ruwet gitu ya. Karena rencananya dia adalah bagaimana membawa umat ya
kembali seperti rancangan yang semula. Rancangan yang semula seperti apa? Ya kan? Ketika diciptakan kan segambar serupa dengan Allah. Dari sisi kualitas kerohaniannya, artinya naturnya menjadi kembali natur ilahi, bukan natur duniawi, begitu ya. Dan kemudian secara eh, tindakannya, tingkah lakunya apa sesuai dengan kehendaknya Bapa, sehati dengan itu aja, nggak susah-susah. Cuman masalahnya kenapa jadi susah? Karena kita sudah punya kodrat duniawi ini. Kita melepaskan kodrat duniawinya ini yang susah. Nah, kodrat duniawi termasuk yang tadi membentuk kita berpikir, punya harapan. Menurut saya baik itu kalau apa? Kalau duit banyak, makan gampang, cari kerjaan nggak susah, karir naik, ya kan? Anak-anak semua baik. Atau yang gede, dia bisa menikah, ya, punya kendaraan, punya rumah masing-masing. Nah, itu framingnya sudah begitu. Ya. Jadi kodrat dosanya itu nempel, kodrat dagingnya itu nempel. Untuk ngikis ini, untuk melepas ini sehingga kembali punya kodrat ilahi itu jadi tidak mudah. Ya, rencananya kan nggak susah-susah. Rencananya yang kembali waktu rencana pertama kali Tuhan menciptakan kita manusia kan juga sederhana. Kan menjadi ruwet karena apa? Dengan manusia yang punya free will dan memilih yang keliru. Makanya meleset gitu ya. Nah, kita membuat kembali ke tracknya, ke jalurnya, sehingga kalau kita memilih itu nggak keliru, nggak mengikuti apa yang daging mau, yang Ibu Yurita sampaikan tadi itu umum sekali. Umum sekali yang dicari orang. Waduh, secara perekonomian gitu ya. Kan ukurannya apa? Perekonomian ya. Ya duit, jauh-jauh dari situ gitu. Ya kita memang berusaha bagaimana kita tidak menjadi beban orang lain kan. Kalau bisa kita membantu orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang baik kalau kita jadi beban orang lain terus gitu. Bagaimana kita bisa efektif melayani Tuhan kalau kita sendiri kesulitan untuk diri sendiri aja susah. Bagaimana kita bisa efektif untuk melayani orang lain. Tapi ya memang nggak tadi. Kikis dulu, diamplas dulu nih. Ya, diamplas dulu. Sampai pada akhirnya kita tuh nggak rasa perlu sesuatu atau perlu apapun kecuali perlu Tuhan. Ya jadi memang kira-kira itu Bu. Ya, kalau yang lain mau menambahkan boleh. Ya. Iya, jadi Roma 8 ayat 28 itu Bu Yurita kan ada sambungan di ayat 29 kan? Eh, itu menjadi satu kaitan dengan ayat 28 yang ayat 29 kan? Dikatakan sebab. Ah, kan? Adik kata sebab itu merupakan satu kata kaitan dengan sebelumnya kan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, ini harusnya pertanyaan Bu Yurita, apakah saya orang yang dipilih Tuhan? Gitu ya. Karena ayat sebenarnya kalau dibalik 29 dulu baru ayat 28, ya kan? Sebab semua, karena kata sebab itu ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi kita sampai di situ untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tadi udah disampaikannya bahwa kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. Nah, kalau kita menjadi serupa dengan Yesus, dengan anaknya itu, apanya serupa dengan apa? Dengan Yesus itu. Kalau ayat yang sering saya ingat itu di Matius, Yesus berkata, burung punya sangkar, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Nah, apakah kita bisa sampai di level demikian? Atau kita hanya kehilangan motor, kita sudah menjadi kacau, ya, kehilangan motor kita menjadi stres. Sementara Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepala. Jadi memang kita dibawa untuk benar-benar mengosongkan diri kita, ruang batin kita, untuk benar-benar Yesus saja yang menjadi yang utama dalam hidup ini. Kata mentor tadi, bahwa hanya Tuhan yang harus kita cari. Ya, Matius 6 ayat 32 ya, sebelum 33, bahwa semua bangsa mencari semua itu, tetapi Bapa apa dikatakan? Ya, Matius 6 ya. Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlukan.
Aha, itu. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu. Jadi memang Tuhan pengen kayak pemimpin muda kaya tadi itu. Ya kan, dia bayangin tuh, dia udah lakukan tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, hormati orang tua. Apalagi yang kurang? Kebayang nggak? Dia tantang Yesus. Apalagi yang kurang? Yesus bilang, jual semua itu hartamu, baru kau ikut aku. Tapi Alkitab mencatat bahwa dengan sedih hati pemimpin muda, orang muda kaya itu pergi meninggalkan Yesus. Artinya apa? Dia tidak bisa lepas dari apa yang dimiliki. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 16 berkata, barang siapa yang mengasihi dunia, kasih Bapa di dalam orang itu tidak ada. Yakobus 4 ayat 4, bahwa persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Allah tidak mau, Allah itu sangat cemburu. Artinya Allah menyayangi Bu Yurita. Gitu. Sama saya pernah kesaksian lucu kali ya kalau dengar. Ini kesaksian anak muda saya, Bu Yurita. Semua pada tersenyum kali yang sudah pernah dengar. Yanti itu ketawa Bu Yurita. Aduh Tuhan. Dulu Ibu Yurita kalau mau tahu, ini Bapak Mentroni juga, Bapak Fernando juga belum dengar mungkin. Dulu waktu saya pacaran Bu Yurita, ATM saya kepala cabang, saya kasih pacar saya. Terus saya bilang sama Tuhan, I love you Jesus, hanya Engkau yang aku butuh, hanya Engkau yang aku perlu, I need you. Aku butuh. Mungkin Tuhan dari surga bilang, betul itu yang kau ucap. Ya, itu pacar kau di samping itu, kau tidak bisa berdoa kalau ini kan. Akhirnya dibuatlah pacar saya itu apa? Selingkuh. Haha, gitu ya. Dan saya datang hancur hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan temuin saya. Saya tidak malu cerita karena Tuhan temui saya dan saya lihat Tuhan turun dari tangga. Tuhan bilang apa sama saya? Masih sayang sama saya. Karena saya bahasa love saya ke Tuhan. I love you, saya sayang, aku cinta kau. Kaulah yang aku butuhkan. Tiba-tiba waktu masalah itu datang dan saya datang sama Tuhan, Tuhan bilang turun dari tangga, dia bilang masih sayang sama saya. Saya peluk kakinya dan hilang. Detik itu tidak ada satupun pikiran mengingat akan hal itu. Dan saya kembali di dalam Tuhan full power untuk melayani. Senin ketemu Senin. Saya itu pelayanan full waktu masih di Makassar. Gitu. Jadi firman-firman tadi yang disampaikan tentang pemimpin muda yang kaya, tidak ada yang dia tidak lakukan. Dia tantang Yesus, tapi Yesus bilang jual semua hartamu. Ternyata kita ini terikat hanya dua kan, Tuhan dalam hidup ini. Kalau bukan Tuhan, Mamon. Tidak ada yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, Tuhan mau bersihkan itu karena Allah itu cemburu. Kita mau Tuhan itu segala-galanya. Mau justru kalau perlu kita kasih orang harta benda kita supaya orang lain diberkati. Seperti jemaat mula-mula kan, Kisah Para Rasul pasal 2. Iya kan? Mereka bertumbuh karena apa yang mereka punya mereka bagi supaya orang lain kebagian. Gitu. Jadi jangan terikat dengan apa mau yang tadi di kampung aku dengar tadi baru masuk terlambat. Biarin aja Tuhan, aku percaya kau jaga. Kalaupun itu hilang, ya aku percaya kau ganti. Kalaupun itu hilang, ya aku tahu Tuhan yang terbaik bagiku engkau tahu. Jadi kita jangan terikat dengan sesuatu. Gitu. Ya. Supaya kita jadi free. Ibrani 12 ayat 1. Tanggalkanlah semua beban yang begitu merintangi, beban dan titik-titik yang begitu merintangi kita di dalam pertandingan, supaya kita dalam pertandingan iman ini kita bisa lari dengan kencang. Ya, ayat 2-nya, dan mengarahkan iman kita kepada Yesus yang membawa iman kita, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Seperti Rasul Paulus berkata, ya aku lupa yang di belakang, aku lihat ke depan, berlari pada panggilan surgawi. Ya, jadi kalau hidup kita dikasihi Tuhan, pasti diizinkan persoalan datang. Itu tanda kita dikasihi. Tuhan izinkan kita dimurnikan. Ya kan? 1 Petrus 1 ya. Bahwa tujuan kita dimurnikan itu supaya kita lebih murni, yang dari emas yang lebih, yang kualitasnya yang apa dikatakan bahwa supaya kita dimurnikan. Kita bacalah ayatnya ya, aduh. Ya, kita baca ayatnya ya. 1 Petrus 1 ayat 6. Karena ada yang menjadi tujuan keselamatan jiwa kita ya. 1 Petrus 1 ayat 6, 7, lompat ke 9 ya. Ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud, ini
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga akibat kita dimurnikan itu apa? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Artinya apa? Hati, perasaan, pikiran kita ini akan dimurnikan Tuhan. Ya, sejauh mana kita menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup ini. Begitu dari saya, Pak. Makasih. Terima kasih. Bu Yurita gimana? Kalau saya untuk itu saya siap karena dari awal saya mau menikah saya tahu itu walaupun saya ada kagetnya setelah pernikahan itu saya ada kagetnya ternyata yang saya alami itu berbeda dengan apa keadaan saya sebelum nikah sama suami saya tapi saya di satu sisi saya siap di satu sisi lagi saya mengkhawatirkan takutnya suami saya tidak siap karena bagi dia kan baru mengalami segala sesuatu itu baru bagi dia kayak kehilangan orang tua itu kan baru terus dia ngalamin segala segala sesuatu yang mungkin karena saya perhatikan kalau saya bilang saya selalu kalau kasih semangat suami saya bilang papi siap ya menghadapi ini ya dia bilang iya tapi dia bengang-bengong jadi saya ketakutan sendiri loh siap ya menghadapi ini ya. Ini namanya badai hidup. Ya, saya siap. Siap, tapi dia bengong gitu tuh, kayak orang Jawa bilang kesemengaran kayak gini. Loh kok yang ku alamin gini ya, kayak begitu loh. Jadi saya kadang mikir mikir apa bagaimana cara menghiburkannya, bagaimana cara kita kasih semangat dia lagi gitu. Kayak kita pompa gitu. Ini dia benar dia bersemangat atau dalam hatinya dia ada yang kayak Bapak tadi punya punya apa yang dia targetkan tidak tercapai, apa dia kecewa dengan kehidupan. Nah, seperti itu karena kalau ditanya siap ya, Pi, itu cuman badai kehidupan itu biasa itu. Ya, saya siap, tapi dia bengong gitu. Jadinya saya jadi ini gimana ya saya harus harus buat dia untuk sampai saya bilang gini, waduh saya ini harus kuat nih, saya harus sehat nih. Kalau saya kuat, pasti saya fokus untuk berbicara apa segala macam. Saya agak sulit untuk fokus, sulit untuk apa? Kalau ada apa yang saya misalnya punya masalah ini, cuman ini aja yang saya pikir. Nah, seperti itu yang saya agak sulit. Terus mikirkan lagi ke suami saya ini harus dia fokuskan bergantung pada Tuhan ini yang kita harus istilah kata apa ya memberi semangat begitu kan bagi suami saya itu baru sesuatu yang baru kalau saya sudah mengalaminya karena sebelumnya orang tua saya sudah meninggal terus suami saya meninggal kalau bagi suami saya kan kehilangan orang tua kan baru nah seperti itu terus belum lagi masalah-masalah lain yang membuat menurut saya itu tekanan hidup bagi bagi dia itu sesuatu yang baru begitu. Jadi bagaimana cara menghiburkan dia gitu. Dia bilang, udah siap itu, siap. Dia sambil senyum-senyum. Tapi dalam kenyataannya kalau saya lihat, saya perhatiin kan, saya perhatiin terus dia. Bengong, Mbak. Maksud bengong itu kayak, kok di wajahnya itu, memang dia nggak ngomong dari mulut, tapi di wajahnya itu seperti bicara, kok yang gue alamin gini ya, kalau bahasa bahasa Jakartanya begitulah kok gini ya yang tak alamin dalam hidup saya ya. Kok jadinya kok jadi begini ya. Jadi kayak begitu loh. Seperti itu Pak Lepri. Terima kasih. Iya, jadi uh, ya kadang kita juga bisa ini ya, kadang kita bisa
satu ya, kadang kita bisa tertipu dengan apa yang kita lihat. Nah, kita bisa tertipu. Dan kalaupun itu benar, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari persoalan yang kita alami. Yang kedua, kita harus belajar kan, mencipta, mengcreate kan, ya menciptakan apa itu, apa yang kita ucapkan, ya apa yang kita yakini di dalam Tuhan, apa yang kita sudah dengar dari firman kebenaran, itu yang kita ucapkan. Jangan kita melihat situasi yang terjadi, justru kita membalik itu. Contoh nih, orang tuli. Ya, contoh nih ya, ada kejadian contoh, anak, ya, contoh anak. Dia nakal, ya kita doakan tumpang tangan dia. Dalam nama Yesus anak ini jadi baik. Dalam nama Yesus anak ini jadi baik. Dalam nama Yesus anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi kita bergerak di dalam dimensi kebenaran, dimensi kuasa yang Tuhan berikan. Kita belajar memproklamirkan ya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, itu tambahan dari saya. Jadi jangan tergantung dengan apa yang Bu Yurita lihat tentang keadaan suami. Ya, ciptakan dengan memperkatakan apa yang baik. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi kalau kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, memulihkan, ya, sanggup menguatkan, ya kita ciptakan itu dengan perkataan. Makasih, Bapak Mentor, silakan. Ya, yang disampaikan Pak Surlepri betul. Jadi gimana ya sekarang, wah, jangan sampai suami yang sudah semangat malah jadi down karena melihat istrinya nggak semangat begitu. Istrinya harus tetap semangat. Dan kebanyakan ini beberapa orang yang kena stroke ya. Saya punya teman itu, dia sering menyalahkan keadaan. Sampai sekarang ya nggak pulih-pulih begitu ya. Saya lihat. Kalau suruh diajar jalan atau apa, lama-lama dia marah-marah sama susternya gitu ya. Akhirnya nggak bisa jalan juga. Ada yang sudah meninggal juga. Ya. Ada yang sudah meninggal teman saya SMP. Padahal orangnya luar biasa. Ya. Waduh, suka ke gym, badannya bagus. Begitu kena stroke, dia merasa down, nggak pernah mau ikut terapi untuk jalan, untuk gerak segala macam, meninggal. Tapi ada karyawan saya kena stroke itu kayaknya sudah 3 kali kali, 3 kali. Ya, sempat mukanya mentong itu ya, miring ya, nggak bisa mengendalikan separuh dari mulut ya. Gitu. Sekarang udah normal lagi ya apa? Semangatnya aja, saya lihat semangat hidup itu penting gitu ya. Nggak menyerah dengan keadaan. Beda ya, antara berserah dengan menyerah itu beda. Ya. Kita bekerja dengan giat, dengan keras, sebisa mungkin kita lakukan seoptimal mungkin. Selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan yang punya hidup. Tapi tidak kemudian menyerah dengan keadaan. Nah, udahlah terserah Tuhan, namanya saya gini-gini aja, terserah Tuhan mau seperti apa, ya nggak bisa begitu. Karena kita diberi kemampuan, diberi otak untuk berpikir, diberikan tubuh ini sebagai senjata kita untuk bekerja, melayani, kita gunakan seoptimal mungkin. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apalagi sebagai istri kepada suami, yang nggak ada yang lain kecuali memang kita terus dorong. Ayo, pasti bisa. Orang lain bisa pulih, gitu ya. Kamu juga bisa. Nah ini biasanya yang susah itu disiplin, ya. Disiplin. Orang yang kena stroke, apalagi anggota tubuhnya itu mulai saraf-sarafnya harus dilatih ulang, yang sering-sering itu nggak disiplin. Nah ini untuk membuat disiplin itu ya harus mengalahkan diri sendiri juga. Memang harus komit untuk bisa mengikuti apa yang orang lain lakukan dan berhasil kemudian bisa normal lagi. Gitu. Banyak juga yang kemudian mengurung diri, mengasingkan diri
akhirnya nggak punya teman ya. Padahal orang-orang itu perlu support dari orang-orang yang bisa menguatkan secara moral gitu. Dan itu teman-teman lama datang ya, hatinya terhibur begitu ya, karena menghasilkan enzim-enzim yang baik ya. Enzim-enzim kebahagiaan itu penting. Tadi ya, yang kepahitan itu bisa menyebabkan penyakit, tapi enzim-enzim kebahagiaan itu juga bisa membuat sel-sel dalam tubuh jadi memperbaiki diri. Nah, harapannya cuma itu aja. Di satu sisi kita tidak menafikan pengetahuan ya, bahwa memang Tuhan memberikan hikmat kepada banyak orang-orang pintar ya, orang cerdik pandai juga ada di dalam Alkitab itu, yang kemudian bisa melihat bahwa orang-orang yang mengalami masalah dengan fisik itu ada sumbernya di dalam psikis. Maka psikisnya juga perlu diperbaiki. Ya, orang kemudian punya harapan hidup itu psikis. Beberapa orang yang kena penyakit kanker itu pilihannya yang tadi contoh ya, teman saya yang istrinya itu udah begitu masuk rumah sakit panggil keluarga kumpul kan sudah waktunya tinggal deket, tinggal lewatnya aja ini mempersiapkan ya. Kadang-kadang udahlah kasih aja dia mau makan apa penuhin lah, udah tinggal nunggu waktu gitu. Kenyataannya satu hari dilewatin, berhari-hari nggak meninggal, malah akhirnya bisa pulang ke rumah, bisa dirawat di rumah karena apa? Sudah sehat, nanti tinggal seminggu sekali ke rumah sakit kontrol. Dari mana itu? Semangat hidup ternyata. Semangat hidup. Nah, saya berharap Bu Yulita juga begitu. Banyak banyak kesaksian orang-orang yang bisa melewati masalah-masalah seperti itu dengan apa? Semangat hidupnya tetap ada. Walaupun persoalan belum tentu hilang, tapi semangat hidup nggak boleh hilang. Itu ya Bu Yulita. Semangat terus. Iya, saya ada kesaksian sedikit. Jadi waktu suami saya sakit baru itu, saya dalam keadaan tensi saya 200 lebih, terus saya sakit sendi. Jadi pada saat suami saya baru-barunya sakit itu kan makannya lewat selang, tapi saya jalannya itu susah payah karena kalau saya melangkah itu sangat sakit di tumit saya sama di betis saya. Tapi Tuhan baik, itu salah satu saya bersyukur sama Tuhan sudah pulihkan saya. Saya sudah mikir begini, ini suami saya sakit, jadi orang sakit lagi ngurus orang sakit. Pemikiran saya seperti itu. Jadi saya saya cuman yakin Tuhan pasti saya kasih kekuatan, saya pasti sembuh, saya bisa. Begitu aja keyakinan saya. Dan itu terjadi. Itu kesaksian saya sedikit ya. Itu yang membuat saya sedikit terhibur. Tapi cuman ya, ada ya sisi yang saya takutkan. Yang saya takutkan kalau suami saya kalau bukan drop dalam keadaan tubuh, drop dalam keadaan kerohaniannya drop, kecewa sama Tuhan. Itu yang saya takutkan. Cuman itu doang. Ya kok begini yang kita alamin ya. Nah itu yang saya cuman takutkan. Ya, selama ini dibangun dengan susah payah, terus dia bilang, lah kok begini ya yang kita saya takut cuman itu doang. Jadi sekarang ini saya sering datangkan teman-teman pendoa atau teman-teman dari gereja-gereja kan untuk apa? Karena jangan sampai jatuh imannya itu, jangan sampai dia udah yakin terus nanti dia tiba-tiba lah kok kecewa sama Tuhan. Itu yang saya takut karena suami saya yang pertama dulu, kebetulan suami saya yang dulu orang bule, itu dia itu mengalami kecewa dengan Tuhan sehingga dia menjadi ateis. Jadi dari tadinya dia pelayan Tuhan, dia tadinya rajin begitulah. Terus begitu begitu dia kecewa, langsung dia jadi ateis. Jadi dia nggak mau percaya sama Tuhan sampai dia bilang begini, saya udah bolak-balik naik pesawat, nggak ada Tuhan di sana. Sampai dia begitu.
Nah, itu yang saya takutkan itu doang. Jadi karena pengalaman saya dengan suami saya yang pertama, itu karena dia kecewa sama Tuhan terus jadi ateis. Jadi saya takut suami saya ini juga jadi kecewa sama Tuhan. Kok yang ku alami kok tambah begini ya, begitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Saran saya ada firman-firman yang cocok untuk orang-orang yang sedang terpuruk, ya. Ya, cocok untuk orang-orang terpuruk. Kalau boleh saya menyarankan, coba Ibu sering putar khotbah-khotbahnya dari eh, Gereja Suara Kebenaran Injil, Bu. Ya, itu saya aja begitu mendengar itu sudah melihat hidup ini berbeda. Saya melihat hidup ini dengan cara yang berbeda. Begitu dengar, saya sudah berkemas-kemas saja. Ini GBI, Bu, Gereja Berkemas-kemas Indonesia, Bu. Ini gereja berkemas-kemas. Jadi sudah kita udah mulai melihat hidup ini dengan kacamata yang lain gitu. Ya, saya harap justru mendengarkannya firman-firman yang itu, firman-firman yang membuat kita ini kokoh. Jadi nggak ada yang lain. Dia selalu kalau uh, firman itu cuma ngomong bagaimana kita hidup suci, bagaimana kita hidup bertanggung jawab. Udah, tujuan kita cuma langit baru, bumi baru. Nggak banyak disisipi dengan hal-hal yang lain. Sehingga makin mendengar firman itu makin kokoh iman kita sebetulnya. Untuk siap-siap memang pulang. Kapanpun waktunya pulang-pulang gitu. Ya, dengan begitu nggak akan kecewa. Mau pulang dalam keadaan sembuh, sembuh tahu juga nanti bisa sakit lagi. Ya, kita sudah beda, Bu. Nanti semoga kalau diizinkan untuk Ibu mendengarkan firman-firman itu, moga-moga kuat, Bu. Ya, tidak akan kecewa. Gitu, Bu Yudil. Iya, saya tambahkan Bu Yurita, hati-hati. Ayub berkata yang kutakutkan itu yang terjadi. Jadi hati-hati, iya, yang kutakutkan itu yang terjadi. Jadi jangan sekali-kali demikian. Ya makanya Yesus bilang kepada ibu yang pendarahan itu, jadilah, ya, kepada siapa dia bilang, jadilah seperti imanmu. Jadi kalau iman Ibu Yurita takut begitu, hati-hati, Ayub terjadi ya. Apa yang kutakutkan itu yang terjadi, ya kan? Jadi itulah gunanya ayat di mana itu Bapak Tadus? Kita harus mempersenjatai diri kita dengan firman Tuhan. Tadi mentor kita udah bilang ya. Kita harus mempersenjatai diri kita itu dengan firman Tuhan. Ya. Jadi harus memang sering mendengar firman, membaca dan merenungkan ya, kayak gitu. Apa yang kutakutkan itu yang terjadi, Bu Yurita. Jadi hati-hati ya. Pesan-pesan dari sponsor. Ya, pujian yang tepat itu jadi suka-sukamu Tuhan. Ya. Itu Harus jadinya kadang kita ingatnya ke situ lagunya. Ya, iya. sambil diajak joget, Bu. Kalau nyanyi lagu itu sambil diajak joget sehingga fisiknya bisa gerakan, itu cocok lagunya dangdut kan, Bu. Harusnya Bu Yurita, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Kita harus menguatkan diri. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Gitu. Nyanyi Bu Yurita. Aku percaya Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Sepanjang hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ketika kita mengucapkan itu, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Silakan Bapak Mentor. Amin, amin, amin. Iya, jadi memang melodi-melodi, irama-irama itu membawa kita membangun jiwa kita itu semakin bisa menjadi semakin akrab dengan Tuhan kan? Karena
hidup kita ini puji-pujian bagi Tuhan. Ketika kita suka memuji-muji Tuhan, tembok Yeriko diruntuhkan, iya kan? Asik. Ketika kita memuji-muji Tuhan, ya tembok Yeriko diruntuhkan, ya. Ketika Saulus dan Silas di dalam penjara, mereka dipasung kakinya, Alkitab mencatat mereka berdoa dan memuji Tuhan, pintu penjara terbuka kan. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin ketika kita memuji-muji Tuhan, ya. Menghadirkan Tuhan di dalam keberadaan hidup kita. Ya, Tuhan hadir, tapi terkadang kita tidak mengizinkan Dia hadir dalam kehidupan kita. Ya, Dia ada, omnipresent. Cuma kadang kita nggak menghadirkan Dia, kita tidak mengundang Dia untuk hadir dalam hidup kita seluruh. Sehingga kadang kita menjadi takut, ya, khawatir, kita lupa, ada Tuhan, ada bos besar, ya kan? Gitu. Gimana Bu Yurita? Sudah gimana Bu Yurita? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lepri, terima kasih Pak Roni, Pak Tadus, terima kasih Pak Hens, terima kasih. Kuat ya Bu, kuat. Amin, amin, amin. Ya, oke. Kita tutup dalam doa ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita mengucap syukur. Tidak secara kebetulan Tuhan Engkau membawa kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam hadirat-Mu malam hari ini, bersekutu bersama-sama untuk menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan, dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu Kau materaikan di dalam hati kami, supaya kekhawatiran, ketakutan itu tidak mengambil bagian di dalam hati pikiran kami, tetapi yang ada adalah firman-Mu yang hidup itu, yang sanggup membedakan mana pertimbangan hati kami dan mana yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan, berikan kami hati yang terus merindu-rindukan Engkau, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu mencari Tuhan dan kerajaan-Nya di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dunia ini fana, dunia ini menjanjikan kebinasaan, tetapi Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Bersama Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Ketika penderitaan itu datang di dalam hidup kami, kami ada di dalam penderitaan, yang kami tahu bahwa penderitaan yang kami alami saat ini, itu mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami saat ini. Kami dibawa Tuhan untuk kami dimurnikan, supaya kami semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadikan Tuhan dan kerajaan-Nya saja menjadi satu-satunya gairah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkati semua yang hadir. Biarlah setiap kami setelah ibadah Zoom selesai, kami memperoleh pengetahuan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya firman-Mu berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang terkasih, yang setia menuntun kami malam hari ini, mentor kami Bapak Roni. Tuhan berkati pakai hamba-Mu lebih lagi, dimanapun hamba-Mu berada, biar kemuliaan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin.